Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Susanto Hatparinungan Simanjuntak dengan NIM 2203142013. Di sini saya akan menjelaskan berbagai istilah-istilah yang ada di dalam musik. Istilah yang pertama adalah abbandono. Abbandono adalah kata yang berasal dari bahasa Italia yang berarti abandon. Dalam bahasa Inggris, merujuk pada tindakan meninggalkan tanpa perhatian atau perawatan yang cukup atau perasaan terbuang atau ditinggalkan. Accelerando. Accelerando adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti mempercepat. Dalam notasi musik, accelerando memberikan instruksi kepada pemain untuk meningkatkan kecepatan atau tempo secara bertahap. Ini menandakan bahwa musik harus dimainkan semakin cepat seiring waktu bermain musik. Selanjutnya accordo. Accordo adalah berasal dari bahasa Italia yang berarti akord dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks musik, ini menunjuk pada kombinasi beberapa not yang dimainkan secara bersama-sama untuk menciptakan suara yang harmonis. Selanjutnya adalah adagio. Adagio adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan lambat. Dalam notasi tempo, adagio menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang lambat dan lembut. Ini sering digunakan untuk mengindikasikan bahwa dari sebuah karya musik yang memiliki perasaan yang tenang dan santai. Selanjutnya adalah affabile. Affabile adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti ramah atau menyenangkan. Dalam konteks musik, ini merupakan petunjuk interpretasi yang mengindikasikan bahwa musik harus dimainkan dengan ekspresi yang hangat, ramah, dan mengundang. Ini sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang menyenangkan dan ramah dalam sebuah karya musik. Selanjutnya adalah affrettando. Affrettando adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan tergesa-gesa atau dengan terburu-buru. Dalam notasi tempo, affrettando menunjukkan bahwa tempo musik harus dipercepat secara bertahap, memberikan kesan akselerasi atau peningkatan kecepatan. Ini sering digunakan untuk menciptakan efek dramatis atau menekan momentum dalam musik. Selanjutnya allargando. Allargando adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti menyebar atau melebar. Dalam notasi tempo, allargando menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan cara yang lebih lambat dan ekspansif, memberikan kesan bahwa musik menjadi lebih luas dan terbuka. Ini sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang lebih bebas dan terbuka dalam sebuah karya musik. Selanjutnya allegro. Allegro adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti cepat atau riang. Dalam notasi tempo, allegro menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang cepat dan energik. Ini sering digunakan untuk mengindikasikan bagian dari sebuah karya musik yang memiliki perasaan yang ceria dan dinamis. Selanjutnya adalah andante. Andante adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan langkah. Dalam notasi tempo, andante menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan kecepatan yang moderat, sekitar langkah manusia yang nyaman. Ini sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang tenang dan terkontrol dalam sebuah karya musik. Selanjutnya animando dan animato. Animando dan animato adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia. Yang pertama, animando. Animando berarti menjadi hidup atau menghidupkan. Dalam konteks musik, ini adalah petunjuk untuk memainkan dengan semangat atau semakin hidup, meningkatkan intensitas atau ekspresi secara bertahap. Selanjutnya, animato. Animato berarti hidup atau bersemangat. Ini mengindikasikan bahwa musik harus dimainkan dengan semangat, energik, dan ekspresi yang kuat, menunjukkan bahwa karya tersebut harus diinterpretasikan dengan animasi dan vitalitas. Selanjutnya adalah arbitrio. Arbitrio adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti kebijaksanaan atau kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Dalam konteks musik, arbitrio dapat menunjuk pada interpretasi atau penafsiran yang ditentukan oleh kebijaksanaan atau kebebasan artistik individu, bukan hanya mengikuti instruksi secara harfiah. Ini memungkinkan pemusik untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan memberikan sesuatu pribadi pada penampilan mereka. Selanjutnya adalah ardente. Dalam konteks musik, ardente digunakan sebagai petunjuk interpretasi yang mengindikasikan bahwa musik harus dimainkan dengan semangat yang tinggi dan penuh gairah, seringkali mengekspresikan emosi yang intens dan panas. Ini menunjukkan bahwa penampilan harus dilakukan dengan api dan semangat yang kuat. Ini adalah balade dan balata.
Balade dan balata adalah istilah dalam musik yang memiliki asal bahasa yang berbeda. Yang pertama adalah balade. Balade adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Prancis. Ini mengacu pada sebuah komposisi musik instrumental yang berirama dan berceria. Seringkali dengan struktur naratif atau emosional yang jelas, balade dapat dituliskan untuk berbagai instrumen, termasuk piano, orkestra, atau ensemble lainnya. Yang kedua, balata. Balata adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia. Ini adalah bentuk musik vokal yang populer pada abad pertengahan dan Renaissance. Balata biasanya berisi lirik yang berulang dan refrain yang mudah diingat dan sering dinyanyikan dalam bahasa Italia atau bahasa lokal lainnya di wilayah Eropa pada masa itu. Selanjutnya adalah bacare. Bacare adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Prancis dan berarti deflate atau dibebaskan dari not di dalam sebuah frasa musik. Ini menandakan bahwa not yang dibekali dengan bacare harus dimainkan sebagai not asli, tanpa pemulusan atau penurunan nada. Dalam notasi musik, bacare ditandai dengan tanda khusus yang mirip dengan tanda diesis atau bemol, tapi tanda tersebut ditempatkan di atas atau di bawah not yang relevan. Selanjutnya adalah bisbigliando. Bisbigliando adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti murmur atau bisikan. Dalam konteks musik, ini mengacu pada efek yang diciptakan dengan menggulung jari atau alat lainnya di atas senar alat musik seperti biola atau gitar, menghasilkan suara gemerisik atau gemeretak yang lembut dan berulang-ulang. Teknik ini sering digunakan untuk menciptakan nuansa yang senang, intim, dan misterius dalam karya musik. Selanjutnya adalah bravura. Bravura adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang mengacu pada penampilan yang sangat berbakat, berani, dan mahir. Dalam konteks musik, bravura sering digunakan untuk menggambarkan eksekusi teknis yang luar biasa, keahlian yang mengesankan, dan penampilan yang penuh gairah serta percaya diri. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan karya-karya virtuoso atau penampilan solis yang menonjol. Selanjutnya adalah brio. Brio adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti gairah atau semangat. Dalam konteks musik, brio digunakan untuk menggambarkan penampilan yang energik, hidup, dan penuh semangat. Ketika sebuah karya dimainkan dengan brio, itu berarti dimainkan dengan dinamika yang kuat dan ekspresi yang bersemangat, menunjukkan keseriusan dan vitalitas dalam eksekusi musik. Selanjutnya adalah buffa. Buffa adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia dan sering digunakan untuk menggambarkan genre opera atau karya musik lain yang memiliki karakteristik komedi atau lucu. Dalam konteks opera, opera buffa adalah jenis opera yang menampilkan plot yang ceria, karakter-karakter komik, dan humor yang khas. Musik dalam genre ini sering riang, ringan, cocok untuk mengiringi situasi-situasi komedi dalam cerita. Selanjutnya adalah kalando. Secara umum, kalando digunakan untuk menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan semakin pelan atau tenang. Ini menandakan bahwa kecepatan, volume, atau intensitas musik harus berkurang secara bertahap. Selain itu, kalando juga dapat mengandung makna emosional menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan perasaan atau ekspresi yang semakin menurun. Istilah ini sering digunakan dalam konteks interpretasi musik yang lebih lembut atau merenung. Selanjutnya adalah calmato. Calmato adalah istilah musik yang juga berasal dari bahasa Italia. Ini menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan damai, tenang, atau santai. Instruksi calmato mengarahkan pemain untuk mengekspresikan musik dengan perasaan kedamaian dan ketenangan, biasanya dengan tempo yang lambat dan dinamika yang rendah. Ini sering digunakan dalam konteks karya-karya musik yang menuntut ekspresi yang halus dan santai. Selanjutnya adalah koral. Koral adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Inggris yang menunjuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan atau mirip dengan paduan suara atau musik paduan suara. Secara khusus, istilah koral sering digunakan untuk mengacu pada musik yang ditujukan untuk dinyanyikan oleh sebuah paduan suara, baik a cappella atau dengan pengiring instrumental. Musik koral dapat mencakup berbagai genre, termasuk musik gerejawi, musik klasik, dan musik rakyat. Ini juga bisa merujuk kepada gaya atau teknik penulisan musik yang berkaitan dengan pengaturan vokal untuk paduan suara. Selanjutnya adalah kromatik. Kromatik merujuk
kepada musik atau seni yang melibatkan nada-nada diatonis dan nada-nada non-diatonis, seperti nada-nada sementara atau nada-nada yang terletak di antara nada-nada diatonis. Dalam konteks seni visual, kromatik bisa merujuk kepada penggunaan atau efek warna yang intens dan beragam. Selanjutnya adalah konsonanza. Konsonanza adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti keselarasan atau kesesuaian. Dalam konteks musik, konsonanza merujuk kepada suara atau interval yang secara harmonis cocok atau serasi satu sama lain. Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan suara atau interval yang terdengar stabil, harmonis, atau menyenangkan bagi pendengar. Sebaliknya, interval atau suara yang tidak cocok atau tidak harmonis dapat disebut sebagai disonanza. Jadi konsonanza adalah konsep penting dalam teori harmoni musik. Selanjutnya adalah deklamando. Deklamando berasal dari bahasa Portugis yang berarti deklamasi dalam bahasa Inggris. Ini merujuk kepada gaya membaca atau menyampaikan teks dengan intonasi yang dramatis atau ekspresif, sering sekali untuk menyoroti emosi dan makna di dalamnya. Ini sering digunakan dalam seni pertunjukan seperti drama, puisi, ataupun pidato. Selanjutnya adalah delicatezza. Dalam konteks musik atau seni, delicatezza mengacu pada sifat atau kualitas dari sesuatu yang lembut, halus, atau sensitif. Ini bisa merujuk pada ekspresi musik yang ditampilkan dengan kelembutan, kehalusan, atau pada karakteristik visual yang menekankan kelembutan dan detail halus. Dalam interpretasi musik, instruksi untuk dimainkan dengan delicatezza menunjukkan bahwa pemain harus memperlakukan musik dengan lembut dan sensitif, memperhatikan detail-detail yang halus dan ekspresi dan dinamika. Selanjutnya adalah detoner. Dalam konteks musik, detoner merujuk kepada tindakan memainkan atau menyanyikan nada yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan harmoni yang sedang berlangsung. Ini bisa disengaja sebagai bagian dari komposisi musik untuk efek tertentu, atau mungkin terjadi karena kesalahan dalam pementasan. Detoner secara harfiah berarti bunyi tidak cocok atau berbunyi tidak sesuai dalam bahasa Perancis. Selanjutnya adalah diminuendo. Diminuendo adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang sering disingkat menjadi dim. Ini menunjukkan instruksi kepada pemain atau penyanyi untuk secara bertahap mengurangi volume atau intensitas suara musik. Secara harfiah, diminuendo berarti menyusut atau menjadi lebih kecil. Instruksi ini mengarahkan penurunan dinamika musik dari tingkat volume atau intensitas yang lebih tinggi menjadi lebih rendah secara bertahap. Ini adalah salah satu cara di mana komposer mengarahkan interpretasi emosional dan dinamika dalam sebuah karya musik. Selanjutnya, diskor. Diskor adalah istilah musik yang merujuk kepada ketenangan atau ketidakharmonisan antara nada-nada yang dimainkan secara bersamaan atau secara berurutan. Dalam konteks musik, diskor bisa menghasilkan efek yang menarik atau tidak nyaman, tergantung pada bagaimana komposer atau musisi memanfaatkannya. Selanjutnya adalah energico. Energico adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang digunakan sebagai petunjuk kepada pemain untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan energik, kekuatan, atau semangat yang kuat. Instruksi ini mengarahkan eksekusi yang energik dan penuh semangat dengan penekanan pada kekuatan dan dinamika yang tinggi. Ketika seorang musisi melihat instruksi energiko dalam partitur musik, itu menandakan bahwa mereka harus menampilkan bagian tersebut dengan kegigihan dan keberanian, menghadirkan nada yang kuat dan intens. Selanjutnya adalah espression. Espression adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti ekspresi. Ketika digunakan dalam konteks musik, expression mengarahkan pemain untuk memainkan atau menyanyikan dengan penuh ekspresi dan emosi. Ini menandakan bahwa musisi harus memperhatikan nuansa, dinamika, fraseologi, dan karakteristik interpretatif lainnya untuk mengkomunikasikan pesan emosional atau artistik dari karya musik tersebut. Instruksi esprion mendorong musisi untuk membawa kehidupan ke dalam kinerja mereka, mengungkapkan keindahan dan kompleksitas ekspresi musik melalui interpretasi pribadi mereka. Selanjutnya adalah falsetto. Falsetto atau yang bisa disebut aritmetika musik mencakup penggunaan prinsip-prinsip matematika dalam teori musik, pengaturan melodi, harmoni, dan ritme. Sementara AI dalam musik digunakan untuk menciptakan musik, menganalisis tren musik, mengatur komposisi, dan memprediksi preferensi pendengar.
Selanjutnya adalah fermata. Fermata adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang secara harfiah berarti berhenti. Ketika digunakan dalam notasi musik, fermata adalah tanda yang menunjukkan kepada pemain atau penyanyi untuk memperpanjang durasi dari sebuah nada atau istilah dalam musik. Fermata biasanya berbentuk simbol lengkungan di atas atau di bawah sebuah not atau istirahat, dan itu menandakan bahwa pemain harus memperpanjang waktu yang dihabiskan pada not atau istirahat tersebut sesuai dengan keinginan musiknya atau interpretasinya. Pada saat fermata, musisi akan menahan atau memperpanjang durasi nada atau istirahat, menciptakan efek penundaan yang dramatis atau menekan. Durasi fermata sering terserah pada interpretasi pemain atau aransemen tertentu. Selanjutnya adalah feroce. Feroce adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti garang atau ganas dalam bahasa Inggris. Dalam konteks musik, istilah ini mungkin digunakan untuk menggambarkan ekspresi atau karakteristik musik yang kuat, agresif, atau menonjol. Misalnya interpretasi feroce ini bisa merujuk pada penampilan yang penuh semangat dan kuat. Selanjutnya adalah finale. Finale dalam musik adalah bagian terakhir dari sebuah karya musik atau komposisi. Ini bisa berarti bagian akhir dari sebuah lagu, potongan musik, atau bahkan dari keseluruhan karya seperti sebuah simfoni atau opera. Dalam konteks pertunjukan, finale sering menjadi puncak dari perjalanan musik yang mengesankan atau emosional. Ini adalah fioriti. Fioriti tidak memiliki arti khusus, namun kata tersebut bisa saja menjadi judul atau bagian dari judul sebuah karya musik, seperti lagu atau komposisi instrumental. Jika kamu menemukan kata fioriti dalam musik, mungkin itu adalah pilihan penamaan yang dipilih oleh penciptanya tanpa makna khusus dalam konteks musik. Selanjutnya adalah fresco. Dalam konteks musik, fresco mungkin juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang segar, orisinil, atau mungkin dalam konteks pertunjukan yang hidup dan memukau. Selanjutnya adalah furioso. Furioso adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti marah atau geram. Ini sering digunakan dalam notasi musik untuk menunjukkan bahwa suatu bagian dari karya harus dimainkan dengan semangat yang marah ataupun gairah. Inilah instruksi kepada pemain atau penyanyi untuk mengekspresikan emosi yang kuat dan intens dalam penampilan mereka. Sebagai contoh, jika sebuah bagian musik ditandai dengan furioso, itu menunjukkan bahwa musisi harus memainkan dengan keganasan atau semangat yang tinggi. Selanjutnya adalah heksas. Heksas dalam bahasa Yunani berarti 6, atau tonos berarti nada, atau tonik jadi heksatonis, mengacu pada skala musik yang terdiri dari 6 nada. Skala heksatonis seringkali digunakan dalam berbagai budaya musik di seluruh dunia. Meskipun istilah ini mungkin tidak sepopuler skala-skala lain seperti major atau minor, skala heksatonis dapat memiliki pola nada yang berbeda-beda tergantung pada tradisi musiknya. Tetapi mereka semua terbagi kesamaan dalam menggunakan 6 nada sebagai dasar mereka. Selanjutnya adalah himnus. Dalam musik, himnus merujuk kepada sebuah lagu atau himne yang memiliki makna keagamaan atau spiritual. Himnus seringkali memiliki struktur musik yang sederhana dan mudah dinyanyikan, dan mereka biasanya digunakan dalam ibadah agama tertentu atau upacara keagamaan. Himnus dapat menjadi bagian dari ritual keagamaan dalam berbagai tradisi agama sebagai Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah indeciso. Dalam konteks musik, indeciso adalah istilah Italia yang berarti ragu-ragu atau tidak pasti. Ini sering digunakan sebagai instruksi dalam notasi musik untuk meminta penampil untuk memainkan atau menyanyikan bagian dengan ekspresi yang tidak pasti atau ragu-ragu. Ini bisa mencakup dinamika yang bervariasi atau interpretasi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan emosional. Selanjutnya adalah intensivo. Intensivo dalam konteks musik adalah kata yang jarang digunakan atau bahkan mungkin merupakan ejaan yang salah dari istilah yang lebih umum. Selanjutnya adalah jazz. Jazz adalah genre musik yang lahir di Amerika pada awal abad ke-20. Jazz memiliki akar dalam musik Afro-Amerika, blues, dan musik ragtime, serta dipengaruhi oleh musik Eropa dan Afrika. Ciri khas jazz termasuk improvisasi ritme yang kompleks, harmoni yang inovatif, dan penggunaan ekspresif dari teknik musik. Jazz seringkali menampilkan ansambel musik seperti grup musik jazz, big band, atau combo kecil. Genre ini memiliki banyak subgenre termasuk swing, bebop, cool jazz, modal jazz, fusion, dan banyak lagi. Jazz sangat beragam dan terus berkembang sepanjang sejarahnya. Selanjutnya adalah key signature atau tanda kunci.
adalah tanda pada awal suatu notasi musik yang menunjukkan kunci musik yang digunakan dalam sebuah komposisi. Tanda kunci biasanya terdiri dari sejumlah tanda pemusatan atau sharp atau flat yang diletakkan di sebelah kiri garis tanda notasi. Ini menunjukkan nada-nada yang diubah dari nada-nada diatonis dasar dalam kunci tersebut. Key signature memungkinkan pemain musik untuk mengetahui secara visual nada-nada yang dimodifikasi sepanjang karya musik tanpa harus ditandai secara individual dalam setiap bar. Selanjutnya adalah komponeren. Komponeren adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti mengubah atau mengkomposisikan dalam musik. Ini mengacu pada proses menciptakan musik di mana seorang komponis menciptakan karya musik dengan mengatur melodi, harmoni, ritme, dan struktur musik lainnya. Proses komposisi dapat melibatkan berbagai teknik kreatif, termasuk penulisan, notasi musik, eksperimen dengan ide-ide musik, dan pengembangan tema atau motif. Komponen musik bisa menciptakan berbagai jenis karya, mulai dari lagu sederhana hingga simfoni yang kompleks. Ini adalah largo. Largo adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia dan berarti lambat. Ini digunakan sebagai petunjuk tempo untuk menunjukkan bahwa sebuah karya musik harus dimainkan atau dinyanyikan dengan kecepatan yang sangat lambat. Largo adalah satu tempo terendah dalam notasi musik, menunjukkan bahwa pergerakan musik harus berlangsung dengan tempo yang sangat pelan dan komparatif. Lointain. Lointain adalah kata dalam bahasa Prancis yang berarti jauh atau terpencil. Dalam konteks musik, istilah ini mungkin digunakan untuk menggambarkan ekspresi atau karakteristik suara atau nada yang terdengar sangat jauh atau terpencil. Ini adalah magnifico. Magnifico adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti mulia atau agung. Dalam konteks musik, magnifico mungkin digunakan sebagai deskripsi untuk karya musik atau penampilan yang luar biasa, indah, atau mengagumkan. Ini bisa merujuk pada eksekusi yang brilian, komposisi yang mengagumkan, atau keseluruhan pengalaman musik yang menakjubkan dan memukau. Adalah marche atau marcia. Marche atau marcia adalah istilah dalam bahasa Prancis dan Italia yang berarti march dalam bahasa Inggris. Ini menunjukkan kepada jenis komposisi musik yang digunakan untuk mengiringi pasukan militer yang berbasis untuk perayaan seremonial lainnya. Musik march sering memiliki ritme yang kuat, tempo yang menentukan, dan pola melodi yang mudah dikenali. March sering diidentifikasi oleh ritme yang berulang-ulang dalam meter yang tegak dan karakter musik yang energik. March sering digunakan dalam parade militer, upacara penghargaan, dan peristiwa-peristiwa seremonial lainnya. Selanjutnya adalah melisma. Melisma adalah istilah dalam musik yang mengacu pada teknik vokal di mana sejumlah suara atau nada dinyanyikan dalam satu vokal atau konsonan. Ini melibatkan membunyikan satu suara dengan beberapa nada yang berbeda secara tepat dan berurutan. Melisma sering digunakan untuk menambahkan ekspresi, kompleksitas, atau keindahan pada penampilan vokal, terutama dalam musik klasik dan agama. Selanjutnya adalah monodi. Monodi adalah istilah dalam musik yang mengacu pada gaya musik yang melibatkan satu melodi vokal atau instrumental tunggal tanpa akompanimen atau harmoni lainnya. Ini merupakan kontras dengan polifoni di mana beberapa suara atau lini musik berjalan secara independen. Monodi adalah bentuk musik yang umum terjadi dalam musik awal barat seperti musik abad pertengahan dan awal Renaissance. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan beberapa bentuk musik tradisional dari berbagai budaya di seluruh dunia di mana melodi tunggal menjadi fokus utama. Selanjutnya motif. Motif dalam musik adalah fragmen pendek dari melodi atau ritme yang memiliki arti khusus dan seringkali menjadi dasar untuk pengembangan motif lebih lanjut. Motif dapat berupa sejumlah notasi musik yang berulang, pola ritme yang khas, atau bahkan karakteristik khusus dalam pengaturan akord. Motif sering digunakan untuk komponis untuk membangun dan mengembangkan tema musik dalam karya-karya mereka. Motif dapat muncul dalam berbagai konteks musik, dari musik klasik hingga jazz, pop, dan musik dunia. Pemakaian motif memungkinkan kesatuan dan kohesi dalam sebuah karya musik, serta memberikan kekuatan tematik. Selanjutnya adalah nainia. Nainia adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada sebuah lagu atau musik yang digunakan dalam ritual pemakaman atau sebagai alegi untuk mengenang atau menghormati orang yang telah meninggal. Dalam konteks musik klasik, nainia seringkali merujuk kepada jenis komposisi yang ditulis sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah tiada.
Musik Nainia dapat memiliki karakter yang suram, menyayat hati, atau penuh dengan kesedihan untuk mencerminkan suasana hati dalam upacara pemakaman atau peringatan kematian. Selanjutnya, orchestration. Orchestration dalam musik. Orchestration merujuk kepada proses pengaturan atau mengadaptasi karya musik untuk dieksekusi oleh sebuah musik ensemble, terutama orkestra. Ini melibatkan penentuan bagaimana melodi, harmoni, ritme, dan struktur musik akan dibagi antara berbagai instrumen atau bagian orkestra untuk mencapai suara yang diinginkan. Orkestrasi melibatkan pemilihan instrumen, penulisan partitur, dan bagian-bagian individu untuk setiap instrumen, serta pengaturan dinamika, oktav, dan karakteristik suara lainnya. Proses orchestration memungkinkan seorang komponis atau aransemen untuk menciptakan versi musik yang dapat dimainkan oleh sebuah ensemble musik, baik itu orkestra simfoni, ensemble kamar, ataupun grup musik lainnya. Selanjutnya adalah overture. Overture dalam musik adalah istilah yang berasal dari bahasa Prancis yang merujuk kepada sebuah komposisi musik instrumental yang dimainkan sebagai pembukaan untuk sebuah pertunjukan atau karya musik yang lebih besar. Overture seringkali digunakan sebagai pembukaan untuk opera, balet, atau karya teater musikal. Itu dapat berbentuk musik orkestra atau kamar dan berupa potongan tunggal atau serangkaian potongan yang saling terkait. Passacaglia. Passacaglia adalah sebuah bentuk musik yang berasal dari abad ke-17 yang umumnya digunakan sebagai variasi-variasi melodi atau tema yang tetap dalam basso ostinato. Bass ostinato adalah pola bass yang diulang-ulang secara terus-menerus sepanjang karya, sementara variasi-variasi di atasnya berubah. Passacaglia seringkali berlangsung dalam tempo yang lambat dan memiliki karakter yang kontemplatif atau dramatis. Passacaglia seringkali digunakan sebagai bagian dari karya-karya besar seperti suite, sonata, dan komposisi orkestra. Selain itu, Passacaglia juga bisa muncul sebagai karya independen. Ini adalah salah satu bentuk musik yang fleksibel yang telah digunakan oleh banyak komponis dari berbagai periode, termasuk Johann Sebastian Bach dan Johannes Brahms dan Benjamin Britten. Selanjutnya adalah patetico. Patetico dalam bahasa Italia yang berarti mengharukan atau mempesonakan dalam konteks musik. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik musik yang penuh dengan emosi yang kuat, mampu menggerakkan perasaan pendengar dan menghasilkan dampak yang mendalam. Sebuah karya musik yang diberi label patetico mungkin memiliki melodi yang menyayat hati, harmoni yang menyentuh, dan dinamika yang dramatis. Istilah ini bisa digunakan dalam berbagai genre musik, dari klasik hingga romantik, hingga musik kontemporer yang lebih eksperimental. Selanjutnya adalah pietoso. Pietoso adalah kata dalam bahasa Italia yang berarti penuh kasih atau mengharukan. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan sebagai penunjuk ekspresi di bagian partitur untuk menunjukkan kepada pemain bagaimana menginterpretasikan atau mengekspresikan perasaan atau emosi tertentu dalam penampilan mereka. Sebagai contoh, ketika sebuah karya musik ditandai dengan pietoso, itu memungkinkan bahwa penampilan harus memainkannya dengan kasih sayang, kelembutan, atau dengan perasaan yang mendalam. Ini sering digunakan dalam musik klasik atau kontemporer sebagai panduan interpretasi untuk membantu menciptakan suasana yang diinginkan oleh komposer. Selanjutnya adalah pomposo. Pomposo adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti menggagahkan atau angkuh. Dalam konteks musik, pomposo digunakan sebagai petunjuk ekspresif dalam notasi musik untuk menunjukkan kepada pemain bagaimana menafsirkan atau mengeksekusi bagian tertentu dengan gaya yang angkuh dan megah. Musik yang dimainkan dengan gaya pomposo cenderung memiliki karakteristik seperti ketegasan, kekuatan, dan ketegangan. Ini bisa diterapkan pada berbagai jenis musik dari musik klasik hingga mars militer yang memiliki nuansa yang kokoh, teguh, atau agung. Nah, yang terakhir adalah postum. Postum adalah istilah musik Prancis yang berarti setelah kematian. Ini merujuk pada karya-karya musik yang dipublikasikan setelah komposer-komposer atau musisi yang menciptakan meninggal. Contohnya beberapa karya Beethoven dan Schubert diterbitkan setelah mereka meninggal. Sekian penjelasan istilah-istilah dalam musik dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang salah, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih.